Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Saber Asia, Prodi PJJ Informatika. Oke, kelas IF 302. Ya, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuanisa Aisyah Nafi SE MSAK. Oke, di tugas kali ini itu diminta untuk mencari sebuah studi kasus atau kasus ya yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, di sini saya memilih topik pembelajarannya itu yaitu mengenai kerukunan antar umat beragama. Ya, pastinya nanti berkaitan dengan akhlak, etika, dan moral gitu ya. Mengingat saat ini di Indonesia kita berasal dari eh, beragam agama, beragam suku, beragam etnis, dan lain-lain. Namun bagaimana caranya kita bisa menjaga kerukunan tersebut gitu dalam sebuah hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita coba bahas sebuah kasus dan kita bahas juga apa kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama gitu ya. Dan bagaimana kita caranya menjaga kerukunan tersebut. Oke, mungkin langsung saja berikut beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, contoh kasus nyata. Contoh kasus yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Terus dari mana kasus tersebut berasal? Nanti kita bahas ya. Eh, Kasus tersebut itu berasal dari mana gitu. Terus nanti kita coba jelaskan kronologi dari kasus tersebut. Selanjutnya kita coba analisis kasus tersebut dan apa sih kaitannya dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Oke, selanjutnya kita bahas apa yang menjadi pemicu dari kasus tersebut gitu ya. Apa yang menjadi pemantik sehingga munculnya kasus tersebut. Selanjutnya eh, nanti saya akan coba menyampaikan pendapat pribadi ya terkait kasus tersebut dan selanjutnya bagaimana peran sebagai umat beragama dalam menyikapi kasus tersebut gitu. Bagaimana cara kita seharusnya menyikapi kasus yang terjadi tersebut gitu. Selanjutnya nanti kita coba simpulkan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu contoh kasus nyatanya gitu ya. Nah, contoh kasus nyata yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Pastinya kita tidak lupa dan tidak lupa dengan kasus yang terjadi puluhan tahun lalu dan seharusnya kita bisa menjadikan kasus tersebut kita bisa menjadikan kasus tersebut untuk pembelajaran supaya tidak terjadi lagi kasus yang serupa gitu ya. Pastinya kita berharap kasus tersebut tidak terulang kembali gitu. Nah, kasusnya adalah konflik dan rekonsiliasi di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi, kasus ini merupakan salah satu contoh kasus nyata, terkait kasus kerukunan antar umat beragama adalah konflik sosial yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini tuh terjadi sejak 25 Desember 1998 sampai 20 Desember tahun 2001. Nah, konflik ini itu berawal dari ketegangan antar kelompok pemuda di daerah tersebut sebelum akhirnya semakin memburuk menjadi kerusuhan yang bernuansa agama gitu. Nah, dari peristiwa ini tuh banyak memakan korban jiwa pastinya,
rumah hancur, dan merusak fasilitas umum. Nah, artinya pastinya dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut adalah tidak baik gitu. Dan semoga kedepannya tidak terulang lagi. Nah, kasus ini kemudian berakhir pada 20 Desember tahun 2001 dengan ditandatanganinya deklarasi Malino antara kedua belah pihak. Nah, deklarasi Malino ini apa nanti kita bahas di eh, slide selanjutnya. Oke. Dari mana kasus tersebut berasal? Tadi sudah disebutkan ya sebelumnya. Nah, kasus tersebut berasal kasus Poso ini itu terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia, di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, Poso ini merupakan wilayah yang dikenal dengan keberagaman agama. Namun sebagai faktor seperti kesenjangan ekonomi, politik identitas, serta kurangnya pemahaman dan toleransi gitu, menyebabkan ketegangan yang akhirnya memicu konflik antar umat beragama, antar kelompok agama ya, yang awalnya itu hanya masalah kecil sehingga apa ya, kurangnya edukasi, terus adanya kesenjangan ekonomi, politik identitas dan lain-lain, sehingga mengakibatkan kasus ini menjadi besar gitu. Oke, penjelasan tentang kasus yang terjadi. Nah, mungkin kita coba bahas ya, kira-kira kronologi terjadinya kasus Poso ini bagaimana gitu. Kabupaten Poso merupakan salah satu dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Kabupaten Poso ini memiliki penduduk dengan mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan untuk mayoritas Kristen Protestan ada di dataran tinggi. Selain penduduk asli Muslim, itu terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Di akhir tahun 1990-an, penduduk di Kabupaten Poso itu mayoritas Muslim dengan presentase di atas 60%. Para pendatang ini itu kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk agama Islam. Nah, konflik Poso ini itu dibagi menjadi 3 periode gitu. Yang pertama, kronologi pada Desember tahun 1998. Jadi pada malam Natal 24 Desember 1998, yang kebetulan juga bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runtu, Basalemba, menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim gitu ya. Dari informasi yang tersebar, itu pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah peristiwa penikaman itu terjadi. Nah, sedangkan dari versi pihak Muslim, itu menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah penyerangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di perkarangan masjid. Nah, kemudian tokoh pemuka agama kedua belah pihak itu bertemu gitu, dan menyepakati sumber masalahnya dipicu oleh miras ya, atau minuman keras. Nah, akibatnya Polres Poso itu menyita ribuan miras, kemudian dihancurkan. Nah, dari kasus ini sudah memantik munculnya konflik ini gitu. Jadi suatu ketika terdapat suatu toko yang yang sedang dijagai oleh seorang pemuda Kristen yang bertemu dengan pemuda Muslim yang berniat menyegel toko tersebut gitu. Jadi sebuah toko yang dijagai oleh pemuda Kristen dan bertemu gitu dengan pemuda Muslim yang berniat menyegel toko tersebut dan berakhir bentrok di antara keduanya. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1998, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena itu tiba gitu ya, dipimpin oleh Herman Parimo namanya. Terus seorang anggota DPRD Poso.
Nah, Parimo itu diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST. Nah, di sisi lain, itu sedikitnya terdapat 9 truk Muslim tiba dari Palu, gitu. Parigi dan Ampana. Nah, bentrokan pun terjadi, di mana polisi itu tidak mampu menangkal eh, bentrokan tersebut, gitu. Nah, para pejabat pemerintah Kabupaten Poso itu banyak mendapat serangan melalui spanduk, surat kaleng, dan grafiti. Nah, itu untuk kronologi pertamanya. Kronologi kedua, pada bulan April tahun 2000, itu terjadi persidangan mantan Bupati Afgar Patanga. Dalam persidangan tersebut, Patanga didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan, gitu. Nah, ada rumor bahwa sebagian dana tersebut itu digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung peradilan. Nah, pada tanggal 15 April, dimuat sebuah pertanyaan dari Cailani Umar, atau Kailani Umar, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Damsik Rajalani, calon bupati saat itu, tidak dipilih, gitu. Besokan harinya, seorang pemuda Muslim itu mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok pemuda Kristen. Ia menunjukkan sebuah luka di lengannya sebagai bukti. Pihak Muslim yang tidak terima pun lalu membalas. Pertarungan terjadi antara para pemuda Kristen dan para pemuda Muslim. Selama beberapa hari, perperangan terus terjadi. Rumah-rumah milik umat Kristen Poso dibakar. Kejadian ini mengharuskan Kapolres Poso untuk mendatangkan pasukan Brimob dari Palu pada 17 April tahun 2000. Anggota Brimob tidak sengaja menembaki kerumunan massa yang menewaskan Muhammad Yusni dan Yanto serta melukai 8 pemuda Muslim lainnya. Setelah Brimob dikirim pulang ke Palu, pembakaran rumah masih berlanjut. Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar akhirnya mengirim 600 tentara dan akhirnya pertempuran pun mereda, gitu. Lalu kronologi ketiga pada bulan Mei tahun 2000. Nah, kejadian bulan Mei tahun 2000 ini itu merupakan pertempuran terbesar dan terparah. Periode ini tuh didominasi oleh serangan balasan kelompok Kristen terhadap Muslim. Selain itu, terjadi juga berbagai kejadian penculikan dan penghilangan nyawa orang lain, gitu. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan Human Rights Watch, para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban dari tindakan tersebut, pada awal Mei muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan di Kerei. Nah, pasukan Kristen itu menamai operasi ini Kelelawar Merah dan Kelelawar Hitam. Pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran dari Flores, NTT. Pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan kelelawar hitam ini tuh menghilangkan nyawa seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan dua warga sipil Muslim, Abdul Syukur dan Baba. Sekelompok ninja atau kelelawar hitam ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mungko. Mereka pun mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah, gitu ya. Para warga Muslim juga telah menunggu di depan gereja. Pasukan ninja bukannya menyerahkan diri, justru kabur ke perbukitan belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan para Muslim, wah, para pemuda Muslim, gitu ya. Mereka membakar gereja tersebut pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada 28 Mei. Serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Para wanita dan anak-anak ditangkap. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, dan perang pun masih terjadi dan berlanjut.
Oke, informasi ini, kronologi-kronologi ini dikutip dari website kompas.com di link berikut ya, yang membahas tentang kronologi-kronologi dan latar belakang dari kasus Poso ini. Oke, akhirnya perang setelah perang terjadi dan lain-lain, selanjutnya kedua belah pihak dari pihak Kristen dan Muslim dan dibantu oleh aparat-aparat penegak hukum, akhirnya konflik ini bisa diselesaikan dan bisa diredakan gitu ya. Dengan yang pertama, dalam penyelesaian konfliknya itu dilakukan beberapa hal. Yang pertama itu Mabes Polri di Jakarta itu mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di posko itu dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Nah, selanjutnya konflik Poso ini tuh diakhiri dengan penandatanganan deklarasi Malino namanya pada tanggal 20 Desember tahun 2000. Nah, deklarasi Malino ini merupakan perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Oke, analisis kasus dan kaitannya dengan materi pembelajaran. Analisa kasus dan kaitannya dengan materi pembelajaran. Tadi terkait topik pembelajarannya adalah kerukunan umat beragama yang pastinya berkaitan dengan akhlak, etika, dan moral gitu ya. Nah, ini kita coba bahas karena apa ya? Kita coba bahas dari sudut pandang seorang muslim gitu. Dalam Islam, konsep akhlak, etika, dan moral itu memiliki peran penting dalam membentuk sikap umat muslim terhadap orang lain, termasuk dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Nah, akhlak akhlak itu merupakan perilaku atau sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu, serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain gitu ya. Nah, akhlak ini mencerminkan keimanan seseorang terhadap Tuhan dan diwujudkan dalam perbuatan baik seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi. Dalam konteks ini, akhlak yang baik menuntun umat Islam untuk bersikap adil dan menghormati pemeluk agama lain. Nah, ini pentingnya untuk menjaga sebuah akhlak tersebut gitu ya, supaya bisa meningkatkan yang namanya kasih sayang dan toleransi tadi. Selanjutnya etika. Etika itu merupakan aturan yang berkembang dalam satu masyarakat mengenai bagaimana manusia harus bertindak secara moral dan beradab. Nah, dalam kasus Poso ini, etika dalam kehidupan sosial itu menuntut setiap individu untuk tidak memperlakukan orang lain dengan diskriminasi atau kebencian. Moral merupakan standar perilaku baik atau buruk berdasarkan norma sosial yang berlaku. Jika norma moral dalam suatu masyarakat dijunjung tinggi, maka konflik antar umat beragama itu dapat dihindari gitu ya. Nah, kasus Poso itu menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai akhlak Islam seperti kasih sayang dan persaudaraan, toleransi, etika sosial seperti sikap toleran, dan moral masyarakat seperti menghargai perbedaan tidak diterapkan dengan baik. Jika beberapa hal tersebut tidak diterapkan dengan baik, maka konflik tersebut dapat muncul gitu. Tapi ketika beberapa hal tersebut kita terapkan dengan baik, maka kasus-kasus yang serupa itu bisa kita hindari gitu. Dan hal-hal kecil itu bisa kita hilangkan gitu. Masalah-masalah kecil bisa dihilangkan tanpa menimbulkan masalah tersebut menjadi masalah yang lebih besar gitu. Oke, apa yang menjadi pemicu terjadinya kasus tersebut gitu? Jadi sebelum terjadinya kasus pasti adanya hal-hal yang menimbulkan kasus tersebut bisa terjadi gitu. Nah, hal pemicu terjadinya kasus Poso. Yang pertama, itu adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Persaingan ekonomi ini menyebabkan kecemburuan sosial yang kemudian berujung pada ketegangan gitu. Yang kedua, ketidakstabilannya politik.
dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Nah, yang ketiga, provokasi dan politik identitas. Pihak tertentu memanfaatkan perbedaan agama untuk kepentingan politik dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Yang keempat, persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi di birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Yang kelima, situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Yang terakhir, yang ketujuh, kurangnya pemahaman tentang toleransi. Nah, tidak adanya kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh dan terprovokasi gitu. Nah, dari kasus Poso tersebut, mungkin kita bisa menarik beberapa pembelajaran dan menarik sebuah kesimpulan, mungkin pendapat pribadi terkait kasus tersebut gitu ya. Jadi konflik seperti yang terjadi di Poso itu merupakan contoh nyata dari bagaimana perbedaan yang tidak dikelola dengan baik sehingga dapat berujung pada ketegangan sosial. Seharusnya nilai-nilai kerukunan yang berawal dari akhlak, etika, dan moral itu dijadikan sebagai landasan dalam menjaga hubungan antar umat beragama. Pemerintah dan tokoh agama itu perlu dan harus berperan lebih aktif dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. Nah, terutama ini harus ditanamkan dan ditumbuhkan dari diri pribadi gitu ya, sikap toleransi, kasih sayang, dan persaudaraan antar umat beragama gitu. Peran sebagai umat beragama dalam menyikapi kasus tersebut. Nah, peran pribadi dalam menyikapi kasus tersebut atau kasus Poso, sebagai umat beragama ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah supaya konflik serupa itu tidak terjadi kembali gitu. Yang pertama, menanamkan sikap toleransi. Menerima perbedaan sebagai bagian dari keberagaman dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu agama yang memecah belah. Yang kedua, menjaga akhlak yang baik, di mana mengamalkan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, persaudaraan, dan keadilan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kerukunan. Melalui diskusi, seminar, atau media sosial, itu kita dapat membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya perdamaian antar umat beragama. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Di sini saya mencoba untuk kita coba belajar bersama-sama gitu ya. Pentingnya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dan menjaga kerukunan gitu. Kerukunan itu bukan hanya untuk satu golongan, tapi diciptakan untuk semua golongan gitu, semua etnis, semua agama gitu ya. Jadi pentingnya kita menjaga yang namanya toleransi dan kerukunan tadi. Lalu yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama. Ikut serta dalam kegiatan sosial bersama pemeluk agama lain untuk memperkuat hubungan dan menghilangkan prasangka. Contoh sosialnya seperti eh, sharing, apa, berbagi dan lain-lain itu kita lakukan antar umat beragama gitu untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan tadi. Nah, dari pembahasan tersebut kita coba tarik kesimpulan, kerukunan antar umat beragama hanya dapat terwujud jika setiap individu itu menerapkan akhlak yang baik, memahami etika sosial, dan menjunjung tinggi moral dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik di Poso ini tuh memberikan pelajaran berharga bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun keharmonisan bersama. Nah, berikut beberapa sumber atau referensi yang dijadikan landasan dalam pembahasan eh, kali ini. Oke, kerukunan bukan tentang menyamakan perbedaan, tetapi tentang menghargai perbedaan sebagai kekayaan yang memperindah kehidupan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, jika ada kesalahan, mohon maaf.
mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Di sini kita sama-sama belajar dan terus tingkatkan rasa toleransi, rasa kasih sayang, dan eh, kerukunan tadi gitu ya. Supaya kita berharap tidak terjadinya kasus-kasus serupa gitu, karena sangat merugikan bagi diri kita sendiri dan orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar gitu. Nah, kita berharap semoga kasus yang serupa tidak terjadi kembali. Dan mari kita tingkatkan kerukunan antar umat beragama dan menciptakan sebuah keindahan dalam kehidupan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.